Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Wisma Niha dari kelas 4F jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa dan dasar hukum etika bisnis Islam dalam pemasaran, serta bagaimana konsep etika bisnis Islam dalam pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu fungsi pokok bagi perusahaan maupun pelaku bisnis. Semua perusahaan atau pelaku bisnis memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan dan memasarkannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen seluas-luasnya dan memperkenalkan produk agar dikenal masyarakat. Dengan kata lain, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu maupun kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan saling mempertukarkan produk atau jasa, serta nilai antara produsen dan konsumen. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan secara berkelanjutan, sehingga pelaku bisnis maupun perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan terjadinya proses pembelian yang berulang. Tujuan pemasaran yaitu untuk menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan bagi pelanggan. Orientasi pemasaran ialah mendapatkan keuntungan finansial dengan maksimal. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya, yaitu tentang pemasaran. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pemasaran dalam Islam tidak hanya berorientasikan pada laba semata. Konsep pemasaran Islam yakni sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Pemasaran seperti yang diketahui bahwa merupakan kegiatan yang amat penting dalam operasional suatu bisnis yang bergerak dalam sektor industri kecil, tingkat menengah, atau industri besar, atau bergerak dalam bidang perdagangan besar, perdagangan eceran, pertokoan, atau mungkin pula bergerak dalam bidang penjualan jasa, transportasi, penginapan, biro perjalanan, kegiatan rekreasi, dan sebagainya. Marketing atau pemasaran merupakan suatu proses kegiatan menyeluruh dan terpadu serta terencana. Marketing atau pemasaran dilakukan oleh institusi. Marketing atau pemasaran dilakukan dengan cara membuat produk, menetapkan harga, mengkonsumsikan distribusi barang berdasarkan prinsip syariah. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. Dalam konsep ekonomi syariah memiliki standar tersendiri mengenai pemasaran dan suatu hal-hal yang dibolehkan dalam pemasaran.
serta yang dilarang dalam pemasaran. Hal ini menjadi perhatian yang perlu bagi masyarakat Muslim yang bergerak dalam pemasaran agar tidak keluar dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa masih banyak ditemui berbagai permasalahan dan praktik pemasaran yang tidak sesuai dengan nilai dan etika dalam Islam. Saya terdorong untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana konsep etika pemasaran dan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, diharapkan mendapat gambaran tentang model dan karakteristik etika pelaku pemasaran dan kepuasan konsumen yang sesuai dengan prinsip Islam, agar tercapai kepuasan konsumen dan kesejahteraan bagi seluruh stakeholders bisnis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam dalam pemasaran. Yang pertama, apa sih etika itu dan apa sih pemasaran itu dalam perspektif ekonomi Islam? Etika adalah perilaku yang ditampakkan oleh individu, akan tetapi baik dan buruknya tergantung dari individu atau orang tersebut, sehingga etika juga diatur dalam agama. Sedangkan pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan pelanggan tersebut. Jadi, etika bisnis Islam dalam pemasaran yaitu perilaku seseorang yang sedang berbisnis dengan mempromosikan produk yang memuaskan pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana konsep etika bisnis Islam dalam pemasaran itu? Yang pertama ada konsep 4P. Nah, konsep ini lebih berfokus pada strategi dalam memasarkan suatu produk. Lalu apa saja sih konsep 4P ini? Nah, P yang pertama itu ada produk, yaitu barang atau objek yang bisa dipasarkan atau diperjualbelikan untuk memenuhi permintaan konsumen. Bagi pegawai pemasaran, mereka ini harus mengetahui seluk-beluk produk yang akan dijual, karena di antara faktor yang menunjang kesuksesan dalam pemasaran, produk yang harus dipasarkan. Nah, untuk P yang kedua ada promotion atau promosi, adalah upaya untuk memberitahukan atau memasarkan produk dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Untuk memikat pembeli, Rasulullah tidak pernah berlebihan saat menawarkan produknya. Sesuai dengan sabda-sabda beliau, bahwa pedagang tidak seharusnya melakukan sumpah ataupun janji yang berlebihan. Dari Abu Hurairah, sumpah atau janji yang diucapkan untuk melariskan perdagangan dapat merusak keuntungan. Hadis riwayat Muslim. Lalu P yang ketiga ada price atau harga, jumlah nilai yang harus dibayar oleh konsumen demi mendapatkan keuntungan dari suatu produk tersebut. Konsep penentuan harga ini sudah dilakukan oleh Rasulullah selama 14 abad yang lalu melalui hadis beliau yang terkenal. Dari Abdullah bin Umar, janganlah kamu menyaingi secara tidak sehat perjualan saudaramu sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang persaingan yang tidak sehat antara pedagang seperti perang harga yang berlebihan. Namun, beliau menganjurkan agar penentuan harga sesuai dengan kualitas serta nilai tambah setiap produk. Strategi ini juga dapat memberikan pengaruh mendalam kepada psikologi konsumen. Selain itu, Islam melarang diskriminasi harga apabila terjadi ketidakadilan terhadap sebagian pelanggan dan penipuan dalam penentuan harga. Nah, untuk P yang terakhir ada place, adalah tempat di mana suatu usaha dilakukan. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi strategis karena dapat menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Konsep etika bisnis Islam dalam pemasaran yang kedua itu ada konsep 2P yang berfokus pada pelayanan. Nah, P yang pertama ada proses atau proses yang berarti langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu P yang kedua ada people atau seseorang atau individu yang bekerja dan menjadi penggerak suatu bisnis tertentu. Masuk materi yang terakhir yaitu apa dasar hukum etika bisnis Islam dalam pemasaran. Yang pertama itu Al-Quran, yang artinya
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kematangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah adalah manusia yang terbaik di segala sisi dan segi. Di setiap lini kehidupan, beliau nomor satu dan paling pantas dijadikan profil percontohan untuk urusan agama dan kebaikan, termasuk dalam akhlak beliau dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, dasar hukum yang kedua itu al-hadis, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.